Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Nurul Fadiah 167-22368. Saya Muhammad Ariksyah 167-22384. Saya Alvina Fidela 167-22366. Saya Muhammad Lutfi 167-22472. Saya Adel Atala 167-22422. Saya Kamila Dewi Karima 167-22416. Nah, sekarang kita mau nanya ke anak SMA tentang renewable energy atau energi terbarukan nih. Sebelumnya kita mau nanya dulu dong, kalian nih dari mana, kelas berapa? Dari SMA Negeri 1 Gresik kelas 11. Nah, sekarang aku mau nanya, menurut kalian kan mobil itu sekarang banyaknya masih pakai bensin ya? Iya. Selain pakai bensin itu mobil itu bisa maju pakai energi apa lagi sih? Dari listrik bisa. Itu Oke. dengan energi apa? Matahari. Energi matahari. Iya. Oke. Aduh, panas banget ya. Iya nih, panas banget. Mana banyak polusi lagi. Gimana ya cara kita bisa manfaatin matahari sambil ngurangin polusi juga? Sebenarnya banyak banget tahu caranya. Iya bener banget, sebenarnya energi matahari itu bisa diubah jadi sumber bahan bakar mobil. Duluan ya. Nah contohnya itu, polusi banget kan kalau pakai mobil tuh. Bener banget. Nah, sebenarnya energi matahari itu bisa diubah jadi listrik. Hah, gimana sih caranya? Alat dan bahan yang perlu kita gunakan diantaranya adalah chassis 4WD, panel surya, controller panel, baut, kabel, saklar, dan timer switch. Yang pertama ada problem definition, di mana kelompok kami telah membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada sumber energi terbarukan. Kelompok kami berusaha sebisa mungkin menggunakan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi dari chemical kami. Hal ini juga sebagai upaya meminimalisir terjadinya kelangkaan dari sumber energi tidak terbarukan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas. Tentu saja, kami memperhatikan ketiga aspek ini dalam proses pembuatan chemical kami. Lalu yang ketiga, ada ekonomis. Kami juga memperhatikan biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan chemical kami. Yang keempat, yaitu ada kecepatan, kestabilan, keseimbangan, keamanan, dan juga faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini, kami berusaha untuk menciptakan chemical yang juga ramah lingkungan. Selanjutnya, ada mekanisme mengubah energi alternatif menjadi energi gerak. Kelompok kami menggunakan panel surya, yang mana panel surya ini akan menangkap sinar matahari yang akan dirubah menjadi energi gerak. Yang keenam, kelompok kami menggunakan timer switch sebagai mekanisme berhenti dari mobil chemical ini. Yang terakhir, ada bahan bakar alternatif untuk meminimalisir kelangkaan BBM di masa depan, seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama. Selanjutnya ada design requirements. Sesuai dengan kesepakatan kelas dan hasil voting, ditentukan ada 3 kategori yang diterapkan dalam pembuatan chemical kami. Yang pertama yaitu murah 30%, lalu ada efisiensi sistem 35%, dan juga cepat 35%. Kemudian lanjut ke conceptual design, di mana conceptual design di sini kelompok kami memiliki 2 konsep. Yang konsep pertama sebagai konsep alternatif, yang konsep kedua sebagai konsep yang benar-benar jadi yang kita gunakan sebagai bahan percobaan. Bisa kita lihat pada konsep pertama yaitu sumber energinya menggunakan panel surya. Panel surya merupakan suatu sumber energi yang mengkonversikan sinar matahari menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke baterai yang akan menyimpan daya energi listrik yang satu baterainya berkapasitas 3,7 volt. Kemudian ada Arduino sebagai stok mekanismenya, di mana Arduino ini membutuhkan jalur yang tepat
supaya dapat berhenti di lokasi yang tepat juga. Kemudian ada 4 buah ban, kemudian ada 1 buah gear atau dinamo untuk menggerakkan keseluruhan mobil. Lanjut ke konsep kedua, di mana konsep kedua ini merupakan konsep yang benar-benar jadi dan kita gunakan sebagai bahan uji coba. Bisa kita lihat sudah menggunakan SolidWorks sebagai sketsanya. Di bagian depan ada panel surya sebagai sumber energi, kemudian ada kontrol panel yang mengontrol segala masuknya arus dari panel surya ke baterai sehingga baterai tidak mengalami overcharge. Kemudian kontrol panel masuk dan menyalurkan energinya ke baterai sehingga baterai terisi dayanya yang masing-masing baterai memiliki kapasitas 3,7 volt. Kemudian baterai menghidupkan timer switch, di mana timer switch ini membutuhkan voltase berupa sebanyak 8 sampai 12 volt. Timer switch ini memerlukan waktu yang tepat supaya mobil dapat berhenti di lokasi yang tepat juga. Kemudian ada buah saklar, di mana saklar pertama sebagai pengisian daya dari panel surya ke baterai, saklar kedua untuk menjalankan mobil. Kemudian ada 4 buah ban sebagai penggerak, di mana 4 buah ban ini memiliki masing-masing dinamo 1, sehingga dinamo keseluruhan yang kita butuhkan untuk menjalankan mobil ini sekitar 10 volt. Sekian, terima kasih. Kemudian selanjutnya bagian detail desain. Kurang lebih desain mobil kita akan seperti ini jika digambarkan pada SolidWorks. Kemudian ada bagian-bagiannya, ada chassis, ada ban, ada tempat baterai dan baterainya, ada baut dan panel surya. Selanjutnya performance evaluation. Kelompok kami sudah melakukan uji coba terhadap mobil kami. Dalam waktu 1 second, mobil tersebut dapat menempuh jarak sebesar 0,6 meter. Sehingga untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S dibagi T, yaitu jarak dibagi waktu. Sehingga diperoleh kecepatan mobil sebesar 0,6 meter per second. Jika kita ingin menempuh jarak 25 meter, akan diperlukan waktu selama 15 second. Akan tetapi, pada saat uji lapangan, mobil kami tidak mencapai jarak 25 meter dikarenakan faktor eksternal, yaitu dapat dibilang mobil kami dirusak oleh anggota kelompok lain sehingga tidak tampil maksimal. Kemudian untuk menghitung daya dan efisiensi mobil. Untuk menghitung daya, kita butuh tahu luas panel suryanya dengan mencari tahu panjang kali lebar. Kita masukin panjangnya 135 mili dikali 110 mili dan didapatkan hasil sekian. Untuk menghitung daya input, kita gunakan intensitas radiasi matahari dikali luas dari panel surya tersebut, sehingga didapatkan daya input adalah 11,286 watt. Kemudian ada juga faktor pengisian fill factor. Ini didapatkan dengan rumus VOC min lan VOC ditambah 0,72 dibagi VOC per 1, dengan VOC adalah tegangan kerja. Sini sudah diketahui VOC sama dengan 12 volt. Tinggal dimasukin dan mendapatkan angka 0,727. Kemudian kita dapat mengetahui daya output dengan mengetahui terlebih dahulu arus saturated circuitnya. Di sini sudah terdapat 0,2 ampere, sehingga tinggal dimasukin dan mendapatkan daya output 1,74. Jika daya output dibandingin dengan daya input, maka akan menghasilkan efisiensi apabila dikali 100%, sehingga efisiensi bisa diketahui yaitu 15,4%. Di sini juga terdapat daftar pemenuhan kebutuhan dengan biaya kebutuhan maksimal kurang lebih Rp600.000, sedangkan biaya spesifikasi Rp295.100. Berikutnya, comparison to other design.
Kami melakukan perbandingan dengan kelompok 4 dan 5 karena sama-sama menggunakan solar panel sebagai sumber energi. Untuk bahan mobil yang kami gunakan adalah chassis 4WD plastik, kelompok 4 menggunakan corrugated plastik, dan juga kelompok 5 menggunakan mica. Dari segi bahan mobil, kami sedikit lebih kokoh dibanding kelompok lainnya. Untuk sumber energinya, kami sama-sama menggunakan solar panel. Stopping mekanismenya, kami menggunakan timer switch DC 12 volt, kelompok 4 timer delay off, di mana terdapat delay dulu 3 detik setelah tombol dinyalakan, baru mobil berjalan. Dan kelompok 5 menggunakan counter. Dimensi mobil kami adalah 25x16, kelompok 4 6x25 cm, dan kelompok 5 35x20 cm. Dimensi mobil kami berada di antara kelompok 4 dan 5. Dari segi biaya, kami mengeluarkan Rp295.000, kelompok 4 mengeluarkan Rp196.000, dan kelompok 5 mengeluarkan Rp340.800. Kami berada di antara kelompok 4 dan 5 dari segi biaya. Yang terakhir adalah waktu untuk menempuh jarak 10 meter, di mana disinilah mobil kami yang paling unggul, yaitu hanya membutuhkan waktu 11 detik untuk mencapai 10 meter. Sedangkan kelompok 4 membutuhkan waktu 14 detik, dan kelompok 5 membutuhkan waktu 17 detik. Selanjutnya, selama pelaksanaan tugas besar PRD, banyak pelajaran yang telah kami dapatkan. Yang pertama, kami telah merencanakan dan mendapatkan perencanaan yang matang, sehingga chemicar kami dapat berjalan dengan baik. Lalu kami telah melakukan pengujian dan pengembangan pada chemicar kami, sehingga kami memahami tentang inovasi produk. Kami memerhatikan keterampilan teknis dan estetika suatu produk. Kami melakukan kerjasama tim yang baik dalam pembuatan laporan, mobil, poster, maupun video. Kami melakukan pembuatan model chemicar kami menggunakan aplikasi SolidWorks, dan kami telah belajar menjadi adaptif dan fleksibel terhadap keadaan. Kesimpulannya, kekuatan yang kami miliki adalah cepat dan kokoh, sementara performa yang kami inginkan pada mobil kami adalah cepat dan stabil, sementara strategi yang telah kami lakukan adalah melakukan percobaan simulasi untuk mengetahui performa chemicar kami. Sekian dari kami, terima kasih.